Film dibuka di Italia, lebih tepatnya di kota Castello. Inilah hari gerilya perang kedua di Italia, memperlihatkan seorang bocil yang bernama Renato. Renato amat bahagia karena baru saja dibelikan sepeda oleh bapaknya. Renato langsung mendatangi teman-temannya yang sedang menunggu wanita cantik stok terakhir di kota Castello. Malena, itulah nama cantik stok terakhir di kota Castello. Renato dan teman-temannya melihat secara detail tubuh Malena. Saking seksinya, Renato dan temannya pindah-pindah tempat untuk dapat melihat tubuh seksinya Malena. Renato sampai bolos sekolah untuk mendatangi rumah Malena. Renato sampai pergi ke tukang jahit untuk meminta celana ayahnya dibuatkan untuk Renato, biar terlihat dewasa untuk Malena. Karena di Italia bolo, jika lelaki di sana masih pakai celana pendek, itu masih dibilang ya bocil ya, alias bocah kecil. Ayah Renato yang tahu dia bolos sekolah dan mencuri celana ayahnya, dia diamuk di rumah sampai ngamuk lah pokoknya bapaknya ini. Dan Renato sekarang punya kebiasaan setiap malam untuk pergi ke rumah Malena demi mengintip Malena ketika mode santai di rumahnya. Dan di suatu momen, Renato yang sedang mengintip Malena memeluk foto pria sambil berdansa. Menurut film yang sudah saya tonton ini, Malena ternyata istri tentara yang sekarang ditugaskan di Perang Dunia II di Italia. Tentu saja sekarang Malena sangat kesepian. Renato membeli sebuah kaset yang sering diputar oleh Malena. Sampai-sampai dia mencuri celana dalamnya Malena, anjay. Dan ketika di rumah, Renato sedang olahraga jari sendirian sampai kasurnya terdengar sangat keras. Di suatu hari yang sangat cerah, semua penduduk berkumpul di kota Castello. Di saat itu sedang berduka cita karena salah satu tentara gugur di medan perang, termasuk suaminya Malena. Tentu para pria di sana sangat amat senang karena sekarang Malena sudah menjadi janda. Dan seperti biasa, Renato sekarang lebih aktif untuk memantau Malena yang menjadi janda. Renato sekarang sangat prepare sebelum tidur untuk melumasi per kasurnya biar tidak berbunyi keras. Hingga di pagi hari, sang ayah membanguninya dan melihat Renato sedang mukanya tertutup kain dalamannya Malena ya. Keluarga Renato sangat heboh melihat kelakuannya. Sang ibu yang membakar kain itu dan sang ayah terus saja memarahi Renato sampai dia dikunci di kamarnya. Sang ibu yang khawatir padanya karena Renato sudah beberapa hari tidak mau makan. Sang ibu memanggil dokter untuk mengecek kondisi Renato. Namun kata dokter itu, Renato hanya butuh angin segar saja. Ya iyalah, dia kan kangen Malena cuy. Renato yang sangat bahagia menghirup udara segar. Dia nampak kaget melihat para pria-pria dan polisi-polisi di sana melihat rumah Malena. Hingga di suatu ketika Renato kembali mengintip Malena sedang bersama pria lain di sana dan sedang ngeceng-ngeceng lah ya. Hingga saat pria itu keluar, datanglah pria lain yang dimana bertengkar karena baru saja keluar dari rumah Malena. Salah satu istri pria itu mengetahui kelakuannya, yang dimana mereka bertengkar di depan rumah Malena. Semua ras terkuat di bumi pun heboh sejak suami Malena dikabarkan gugur di medan perang. Malena dianggap sekarang menjadi pelakor dan segala macam lah pokoknya. Hingga Malena dilaporkan ke polisi setempat oleh seseorang istri yang memergoki suaminya tadi malam. Gimana sih?
Hingga Malena dilaporkan ke polisi setempat oleh seorang istri yang memergoki suaminya tadi malam. Malena pun disidang, dan untungnya Malena tidak terjerat hukuman karena ada pengacara yang sangat jauh kepada Malena. Dan sampainya di rumah, pengacara itu tidak menerima uang dari Malena. Namun ya itulah, pengacara lebih meminta gitu-gituan lah sama Malena. Hingga Renato yang mengintip terjatuh karena ranting pohonnya patah. Dan keesokan harinya Renato yang amat menderita hingga tangannya diperban seperti itu, dia kembali ke gereja. Dan ini yang dilakukan Renato. Renato sering melihat pengacara itu masuk ke rumah Malena. Hingga Renato yang putus asa, di saat di kelas saat dia disuruh mengerjakan tugas bahasa Maduranya, dia terbayang ibu gurunya adalah Malena. Renato dan ibu guru yang terlihat seperti Malena mengajak Renato menikah, anjay. Dan ini yang terjadi kepada Renato. Malena sekarang terlihat sangat sulit untuk mencari makan atau ya untuk bisa suap nasi lah sejak ditinggal suaminya. Hingga di suatu saat Malena mendekati pria demi sesuap nasi dan membayarnya dengan kemolekan tubuhnya. Namun tiba-tiba pasukan Jerman menyerang kota Castello. Semua penduduk di sana lari kocar-kacir. Yang dimana di saat penyerangan itu ayah Malena harus meninggal. Saat perjalanan untuk memakamkan ayahnya Malena, bocil-bocil ini malah sibuk melihat durian montongnya Malena. Malena sekarang semakin menjadi wanita barbar ya. Semakin barbar lah pokoknya. Saat kejadian-kejadian yang menimpanya, Malena memotong lemon untuk meluluri tubuhnya. Tentunya untuk menyambut tamunya lur. Menyambut tamu loh. Renato yang melihat Malena sekarang menjadi mbak-mbak open BO, dia menangis saat mengintip. Hingga Malena mendekati tentara musuh untuk demi sesuap nasi lur. Di zaman perjajahan lo ini, demi sesuap nasi lo ditukar serabi lempit. Serabi legit. Anjay. Film ini bro, film bro. Renato sampai pingsan karena melihat Malena seperti itu. Dan katanya ya dia dirasuki setan lah. Namun sang ayah yang paham betul tentang anaknya, dia setelah itu membawa Renato ke tempat ehek-ehek ya, tempat gitu-gitulah. Yang dimana di situ ada Malena juga kayaknya. Wah anjay. Ayah budi pengerti ya ini bro. Ayah seperti ini hanya ada di film lor. Jangan sampai ada di dunia nyata. Bahaya. Dan singkat cerita, penduduk Castello merayakan kemerdekaan karena berhasil melawan tentara musuh. Namun tidak dengan Malena. Para ibu-ibu yang sudah lama menyimpan amarahnya, semua ras terkuat di bumi menyeret Malena dan digunduli di tengah penduduk Castello. Semua pria diam melihat itu. Malena langsung pergi dari Castello sejak kejadian itu. Dan beberapa minggu kemudian terlihat seorang pria bernama Nino datang ke kota Castello. Pria ini adalah suami Malena yang dikabarkan meninggal saat pertempuran. Semua penduduk pangling melihatnya. Sampainya di rumah, Nino terkejut karena tidak bertemu dengan Malena. Dan di rumahnya menjadi penampungan para gelandangan akibat perang. Nino langsung pergi ke pusat pemerintahan dan menceritakan jika ia di medan perang, dia dibawa ke India yang dimana tangan kanannya cacat karena peperangan. Nino diceritakan tentang Malena, dimana saat Nino dikabarkan meninggal, Malena menjadi pelacur demi sesuap nasi. Renato yang gak tega kepada Nino, sebenarnya dia ingin memberitahukan di mana Malena sekarang. Cuman ya dia nggak enak lur. Namun di suatu malam ketika Nino merenung di rumahnya yang ditempati para gelandangan, Nino mendapatkan surat di mana surat itu berisi tempat di mana Malena berada, dan surat itu dari Renato. Nino langsung menyebut Malena dan dibawa kembali ke Castello. Sontak, semua penduduk di sana terdiam saat melihat Nino yang berjuang demi negara kembali lagi bersama Malena.
Dan semua ini atas bantuan Renato. Sekarang Malena dihormati semua penduduk. Ya iyalah lur, Malena kan istri dari pejuang negaranya lur. Mereka merdeka ya karena berkat suaminya Malena juga. Nggak dihormati lah. Malena kan istri dari pejuang negaranya lur, biasa lah. Sontak semuanya terasa nyaman dan tentram. Dan film berakhir di sini lur. Dan itulah alur cerita film dari Malena. Semoga kalian semua bisa terhibur ya lur ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya lur. Ayolah subscribe lur. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.